Serius, membunuh cicak itu berpahala? Jangan kaget dulu, itu diajarkan penceramah kondang Abdul Somad. Ini dia jelaskan dalam bukunya yang berjudul Ustadz Somad Menjawab. Dia bilang yang memerintahkan kita membunuh cicak adalah Nabi Muhammad. Menurut Somad, keberadaan cicak menjadi pertanda kehadiran jin. Bahkan Nabi Muhammad juga menyebut bahwa cicak adalah penjahat kecil yang dianjurkan untuk dibunuh. Somad juga menegaskan cicak layak dibunuh karena cicak ikut meniup-niupkan api saat Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Jadi bagi Anda yang masih ingat nih, Nabi Ibrahim kan diriwayatkan pernah hendak dihukum mati oleh Raja Namrud. Caranya adalah dengan dibakar dalam keadaan hidup-hidup. Nah, menurut Somad, saat dibakar itu ada cicak yang ikut meniup-niupkan agar api semakin berkobar membakar tubuh Nabi Ibrahim. Pada akhirnya walau dibakar, Nabi Ibrahim tetap selamat. Dia mendapat mukjizat pertolongan Allah. Tapi soal cicak yang ingin ikut-ikutan membunuh Nabi Ibrahim, kok terasa nggak logis ya? Ngapain juga cicak membenci Nabi? Tapi masalahnya memang bukan hanya Somad yang berpendapat seperti itu. Ustadz Ahmad Sarwat misalnya juga punya cerita serupa. Walaupun menurut dia bukan cicak yang dianjurkan dibunuh, tapi tokek. Tapi terlepas dari apakah cicak atau tokek yang dianjurkan dibunuh, kayaknya anjuran membunuh binatang tanpa sebab itu terasa janggal. Taruhlah si cicak memang benar meniup-niupkan api. Tapi itu kan kelakuan cicak di zaman Nabi Ibrahim. Cicak yang ada sekarang kan belum tentu keturunan dari cicak yang meniup api saat era Nabi Ibrahim. Lagi pula, kalaupun keturunan, apakah dosa cicak di masa lalu masih diturunkan juga ke anak cucunya? Bukankah Islam tidak mengenal dosa keturunan? Kalau cicak dianjurkan dibunuh, seharusnya ada alasan yang menunjukkan makhluk ciptaan Tuhan itu harus dibasmi. Tapi cicak kan bukan hewan yang secara langsung membahayakan manusia. Hewan ini tidak berbisa. Cicak bahkan berguna sebagai pengendali alam serangga seperti nyamuk. Cicak membantu menjaga kebersihan lingkungan rumah dari serangga yang mengganggu. Memang belakangan disebut kalau cicak membawa bakteri salmonella yang bisa menyebabkan keracunan makanan. Air liur cicak mengandung bakteri E. coli yang bisa menyebabkan masalah kram perut, diare, dan demam. Tapi kalau memang begitu, masa cicaknya yang harus dibunuh? Kalau kita khawatir kan kita bisa sekedar menjaga kebersihan makanan di rumah agar tidak terkena liur cicak. Menganjurkan membunuh cicak hanya untuk mendapatkan pahala, rasanya sih nggak manusiawi. Karena itulah nampaknya memang tidak semua ajaran yang ada dalam hadis perlu dijalankan saat ini. Kekuatan hadis itu berada jauh di bawah kitab suci Al-Quran. Hadis adalah kumpulan pernyataan Nabi Muhammad yang sebagian baru dikumpulkan berpuluh tahun sesudah Nabi wafat. Sumbernya pun sebagian besar bukan catatan tertulis mengenai pernyataan atau tindakan Nabi di masa Nabi masih hidup. Sebagian besar hadis didasarkan pada ingatan manusia tentang apa yang pernah diucapkan Nabi. Karena itu kalau memang ada hadis yang isinya agak mencurigakan seperti hadis soal cicak ini, gak salah juga ya kalau umat Islam tidak mempercayainya. Ayo lebih kritis membaca hadis.